Peganglah kriteria agama engkau akan untung. Itu maksudnya kriteria rasional. Tidak mungkin agama bertentangan dengan rasionalitas. Nah, kriteria rasional kita temukan. Ini pasanganku. Oke, menikah. Dalam pernikahan tumbuhkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika ini tumbuh, inilah jodohmu, ini pasanganmu sampai mati. Bahkan dialah yang diperjodohkan oleh Allah. Tapi jodoh itu by nurture, not by nature. Jodoh itu bukan turun blek dari langit. Di nurture ya, harus dirawat, harus dibina, harus ditumbuhkan, harus disupport, ya, dan dibangun ekosistemnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas Channel yang terhormat, kembali jumpa dengan saya di channel Kupas. Kali ini kami akan membahas persoalan yang menarik diungkap atau diajukan oleh sebuah film Indonesia yang terbaru, yakni film Yuni, rilis kalau tidak salah 9 Desember 2021. Jadi film ini kita tidak akan membahas detail filmnya, tapi kita akan membahas premis yang disampaikan oleh film ini. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang cerdas yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, tapi di tengah perjalanan dia dilamar oleh tiga laki-laki yang tidak berkenan di hatinya, dan karena memang tidak mengenal, bahkan salah satunya adalah laki-laki yang sudah beristri. Nah, Yuni ini menolak tiga lamaran tersebut dan menghadapi pandangan negatif, persepsi negatif dari masyarakat sekitarnya karena adanya tabu. Menolak lamaran 3 kali itu akan membuat seorang perempuan seret jodoh, bahkan menurut sebuah hadis konon katanya akan mendatangkan musibah. Nah, ini sebenarnya kita akan mulai dari situ, tapi saya akan mungkin menindaklanjuti soal bagaimana sih perjodohan itu dalam mungkin tradisi, ya, kalau bisa bilang tradisi Islam, ya, mungkin ya. Mungkin sekarang antum bisa menjelaskan dulu apakah benar ada semacam peringatan dari Rasulullah bahwa, atau hadis bahwa menolak lamaran pria baik-baik 3 kali hingga 3 kali, atau mungkin kalau tidak salah hadisnya tidak menyebut itu. Jadi ada tradisi yang menyebut itu, tapi hadisnya sendiri mengatakan bahwa menolak lamaran pria baik-baik itu akan mendatangkan musibah. Bahkan di channel-channel YouTube itu banyak sampai perempuannya itu berwajah buruk lah segala macam gitu kan. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, pertama mungkin kita mulai dulu dengan urusan lamaran baru jodoh, ya. Saya sendiri tidak mendapati hadis ini kecuali di situs-situs dan akun-akun YouTube yang berafiliasi dengan mazhab Salafi, ya. Dan hadis itu tampaknya memang disebarkan di kalangan penganut mazhab Salafi secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, itu datang dari kebiasaan kelompok ini yang langsung nembak ke Al-Quran dan hadis, ya. Ketika dia bicara tentang sebuah ajaran, langsung Al-Quran dan langsung hadis, itu mengakibatkan Al-Quran dan hadis itu pasti dipotong. Nah, dipotong, dilemparkan ke masyarakat awam, yang masyarakat awam ini tidak punya kebiasaan menganalisis secara komprehensif, jadi percaya dengan potongan itu, yang saya kira di sini juga membodohkan orang dan menyebabkan agama ini menjadi sebuah abnormalitas, gitu ya. Masa orang mau menolak dia dong menolak sesuatu yang life changing event, ya, sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya, kenapa harus dilarang, gitu kan. Nah, jadi kebiasaan mengutip langsung Al-Quran dan hadis tanpa melihat konteks dan kemudian dituangkan itu ke dalam pikiran awam, dan akhirnya awam itu menangkapnya ya premis seperti Anda bilang terpotong dari premis sebelumnya. Setelah saya coba untuk dalami lebih lanjut,
hadis itu menjelaskan apabila dia dilamar oleh orang yang sudah sekufu dengan dia. Artinya orang ini harusnya secara akal sehat dialah orang yang layak untuk menjadi pasangannya. Si perempuan ini justru menolak. Artinya ya perempuan ini bermasalah karena harusnya dia menerima, Pak. Jadi ini harus ditekankan bahwa bukan sembarang orang datang kemudian dia tolak, kemudian dia akan mendapatkan kesulitan. Tidak. Orang yang kira-kira kufunya, istilahnya. Hadis itu menunjukkan kufu itu artinya pasangan yang memang secara kriteria rasional, kriteria moral, kriteria mungkin ekonomi, sosial dan lain sebagainya sudah masuk sebagai yang layak disebut sebagai pasangannya, dan dia menolak tanpa alasan dong. Dan perbuatan menolak sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa alasan itu perbuatan yang memang akan membawa orang kepada kesialan, kepada kesulitan. Apapun itu, mau urusannya menolak jodoh atau menolak kerjaan atau menolak tawaran yang baik, ya pasti akan menimbulkan kesulitan. Jadi bukan terbatas pada jodoh maksudnya. Jadi sebenarnya menolak sesuatu yang baik itu sebenarnya secara rasional bisa mendatangkan kerugian juga. Kerugian ya, apapun yang baik itu kan. Artinya yang baik itu kan harus kita terima. Kalau kita menolak kebaikan, ya berarti kita akan menghadapi kesulitan, menghadapi mudorot pada akhirnya. Karena di sini ada manfaat, kita tolak manfaat, ya kita dapat mudorotnya. Saya kira berlaku umum, tidak hanya urusan jodoh. Tapi kalau perempuan ini punya alasan dan dia tahu bahwa dia tidak akan cocok, artinya alasan yang rasional, mau 100.000 kali juga dia menolak, dia punya hak dong. Justru dia sedang menolak mudorot karena dia tahu kalau saya berpasangan dengan dia, saya tidak akan cocok, tidak kufu saya. Apapun tidak kufu itu. Artinya lelaki ini misalnya belum punya pekerjaan, lelaki ini terlihat tidak dewasa, lelaki ini kasar, lelaki ini cacat secara fisik, enggak masalah dia menolak. Bahkan ada hadis-hadisnya membolehkan orang untuk menolak karena orang ini tidak sesuai dengan selera fisik dia pun nggak apa-apa. Baik dari sisi perempuannya maupun dari sisi lakinya. Jadi saya ingin tanya, jadi berarti sebenarnya kufu ini kan orang sering menyebutkan tuh ada misalkan agamanya, akhlaknya, hartanya, mungkin fisiknya, tapi hasab dan nasab istilahnya. Hasab dan nasab itu status sosial, keturunannya. Nah, tapi yang diutamakan agama kan sering dibilang gitu. Nah, tapi agama itu kan kriteria yang sangat luas ya. Agama itu di dalamnya termasuk moral, di dalamnya termasuk kecakapan rasional, karena orang tidak beragama. Kita kan sudah pernah bahas, orang yang tidak rasional itu orang yang tidak bisa beragama, tidak layak beragama. Orang yang tidak rasional tidak bisa disebut sebagai orang beragama, selfie, ya, idiot tapi tampil sebagai agamawan, ya tetap idiot. Apa kriterianya orang idiot? Ya, mengerjakan hal yang tidak masuk common sense, tidak masuk akal sehat orang. Sudah, idiot kamu. Terserah kamu mau pakai serban besarnya 5 meter, kemudian gamis tebalnya 17 meter, tetap aja kamu tidak masuk golongan orang yang berakal sehat. Dan karena kamu tidak berakal sehat, agama pun seharusnya belum layak kamu sandang. Kamu belum masuk akil balik. Kita sudah pernah bahas ini ya di channel ini. Nah, tapi apakah juga sekufu ini membuka ruang bagi misalkan tadi Ustadz bilang itu alasan rasional lain, misalkan si perempuan merasa tidak cocok. Nah, itu bagaimana? Ya, perasaan tidak cocok itu kan bisa dia lihat dari penampilan, impresi dia tentang orang itu. Hak dia dong. Karena pada akhirnya kan manusia itu memang bicara dengan impresi, kan gitu. Artinya berpikir karena impresi, karena kesannya sudah orang ini tidak akan cocok, ya sudah. Apa yang mau ditolak? Kan gitu. Masa dia mau memaksakan masuk kepada sesuatu yang dia tidak tahu atau tidak serak, ya, kalau orang Jawa bilang tidak yakin, tidak convenient, tidak nyaman dan seterusnya. Saya kira itu hak. Jadi ruang itu justru dibuka oleh agama, dan ada hadis-hadis lain yang mengatakan boleh Anda menolak. Bahkan kan disebutkan idfar bidzatid din taribat yadak. Artinya berpeganglah pada unsur atau kriteria agama, engkau akan beruntung. Beragama yang dimaksud di sini itu apanya? Apakah jidatnya hitam, berjenggot?
Ya akhi, bukan itu agama, itu atribut luar dari agama. Orang beragama ini harus orang yang rasional, orang yang cakap, orang yang cerdas, orang yang penampilannya santun, socially acceptable, orang yang secara sosial diterima. Ini orang beragama. Artinya orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, bukan maling, bukan terkenal penipu, bukan terkenal koruptor, bukan orang yang womanizer, doyan perempuan ya. Anda tidak menjalankan agama gitu. Jadi sebenarnya persepsi agama kayak apa, persepsi orang terhadap agama selama ini terlalu sempit ya. Hanya menjalankan sholat gitu. Iya, kan itu kan bagian dari agama, bahkan itu bukan bagian yang esensial dari agama. Artinya lebih ke akhlak saja, perilaku sosial, perilaku. Iya, perilaku sosial, perilaku rasional orang. Artinya orang ini memang berpikir rasional, berpikir yang normal seperti umumnya manusia lain yang normal. Kan gitu. Ada orang misalnya contoh ya, sekedar contoh supaya kita jelas. Jadi di zaman Imam Ali itu ada satu orang yang menjauh dari dunia, pergi ke satu tempat menjauh dari dunia, kemudian mengurangi makan segala macam lah, berzuhud lah dari dunia dengan alasan dia menjalankan agama. Imam Ali mendatangi dia dan memarah-marahi dia, mengecam dia, dan Imam Ali mengatakan, dia bilang, saya sedang menjalankan, meneladanimu. Kata Imam Ali, aku imam, kau siapa? Kau mau menjalankan seperti ini? Hidup miskin seperti ini? Tidak ya, kamu harus hidup seperti umumnya orang lain. Gitu. Artinya, ya punya pekerjaan, kamu itu harus memberikan kehormatan pada dirimu dan keluargamu, memberikan nafkah dan seterusnya. Nah, bahkan seperti pernah kita juga bahas di sini kan, Rasulullah SAW pernah suatu kali ada salah seorang sahabat meninggal ya, kemudian dia itu telah menafkahkan seluruh hartanya kepada untuk yang dia sebut sebagai di jalan Allah. Kemudian para sahabat tentunya datang dan minta Nabi untuk mensolati dia. Nabi nggak mau, karena itu bukan perilaku yang baik. Bahkan Nabi mengatakan mal'unun man taraka iyalahu yatakaffafun nas. Terkutuk orang yang membiarkan keluarganya terlantar terus dia mau menafkahkan semua harta bendanya untuk Allah. Tunggu dulu, Anda punya kewajiban seperti umumnya orang. Gitu. Jadi itu agama, itu justru esensi agama. Gitu. Bukan orang yang rajin sholat itu kan bisa. Hanya orang yang rajin sholat ujungnya koruptor dan penjagal dan pembunuh dan womanizer juga. Dan womanizer dan seterusnya. Saya kira itu. Iya. Saat dari pembahasan antum juga dan sebenarnya ada pertanyaan yang diajukan oleh film itu juga, apakah seorang gadis itu punya hak memutuskan dalam perjodohan atau hak memutuskan dalam perjodohan, karena kan selama ini ada kesan bahwa gadis itu keputusannya di tangan walinya. Wali itu punya hak ya, tetapi perempuan itu juga punya hak, khususnya kalau perempuan itu kan sudah dewasa. Ini kan kalau hak sepenuhnya di tangan wali itu ketika perempuan itu belum dewasa, itu ada kasus lain dalam fikih. Artinya ketika perempuan masih di bawah umur, itu haknya sepenuhnya wali. Perempuannya sudah bisa berpikir, sarjana, bisa terdidik, edukasi bagus dan sebagainya. Dia yang juga harus menentukan. Itu hak dia sebagai hak asasi dia sebagai orang yang akil balik. Ya Allah nurunkan kepada dia taklif, masa taklifnya turun kepada orang lain? Enggak kan? Dia kan sudah menjalankan taklif. Begitu orang sudah menjalankan taklif, dia di mata Allah sama seperti yang lain, sama seperti semua manusia lain. Ini yang harus diketahui. Artinya yang disebut sebagai hak wali itu bagi yang belum mendapatkan taklif. Jadi taklif ini dalam agama Pak Irman, seperti saya sering katakan, ini penghormatan Allah kepada manusia. Taklif ketika turun itu artinya Allah siap berinteraksi denganmu secara langsung loh ya, tanpa ada wakil. Tapi sebelum taklif turun, anak-anak ya diwakili oleh sang pemegang walinya, gitu istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jodoh itu sendiri apa sebenarnya? Saya mau bertanya sama Pak Irman, kira-kira jodoh itu sebuah konsep pranikah pasca nikah? Dari mana orang menemukan jodoh? Nah, biasanya orang bicara jodoh itu pranikah. Bagaimana tahu kalau itu jodohnya itu bukan? Iya, itu kan dipertemukan, dicocok-cocokkan gitu. Jodoh itu sesuatu yang terjadi setelah menikah. Dari mana? Karena kita bertemu dengan orang, pertama kriteria
rasional, dan kriteria rasional itu seiring dengan kriteria agama. Makanya ketika Rasul mengatakan idfar bidzati dini taribat yadak, peganglah kriteria agama engkau akan untung. Itu maksudnya kriteria rasional. Tidak mungkin agama bertentangan dengan rasionalitas. Nah, kriteria rasional kita temukan. Ini pasanganku. Oke, menikah. Dalam pernikahan tumbuhkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika ini tumbuh, inilah jodohmu, ini pasanganmu sampai mati. Bahkan dialah yang diperjodohkan oleh Allah. Tapi jodoh itu by nurture, not by nature. Jodoh itu bukan turun blok dari langit. Di nurture ya, harus dirawat, harus dibina, harus ditumbuhkan, harus disupport, ya, dan dibangun ekosistemnya, Pak. Kalau tidak ada itu, ya. Orang selama ini kan anggapnya makanya kan takdir ya. Bukan. Jadi jodoh itu konsep yang saya sebut sebagai post factum. Pasca fakta pernikahan, bukan sebelum. Nah, sebelum pernikahan jodohnya orang siapa? Bagaimana Anda tahu ini jodoh saya? Orang Anda belum pernah berinteraksi secara intensif. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa dia jodoh Anda atau tidak? Tidak bisa. Gitu. Dan jelas yang menjalaninya punya hak ya. Nah, kemudian punya kewajiban juga. Ya. Jadi kedua, mempelai punya hak dan kewajiban untuk menjadikan mereka itu berjodoh, ya kan? Ketika mereka berjodoh, ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ajaran Islam itu tumbuhnya mawaddah, sakinah, mawaddah, dan rahmah di satu sisi. Di sisi lain Allah bilang, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Nah, apa artinya? Artinya bayangkan Pak Irman, Allah menyebutkan di sini mereka itu ibarat pakaian bagimu dan engkau ibarat pakaian bagi mereka. Apa artinya yang dimaksud oleh Al-Quran di sini? Ini artinya seorang suami harus menjaga harga diri istrinya seperti pakaian menjaga dia dari auratnya. Kemudian istilah pakaian ini juga berarti menjaga dalam dari berbagai serangan panas, dingin. Pakaian ini juga berarti artinya inilah yang kau pakai ketika engkau menghadapi masalah, ya kan? Terus ayat Quran lagi menyebutkan litas kunu ilaiha, agar engkau semua bisa tenang dengan mereka, artinya tenang, mendapatkan ketenangan dan seterusnya. Nah itu by education, by nurture, perlu pendidikan, perlu usaha, perlu kesabaran, perlu manajemen, perlu planning, perlu. Bukan datang ujuk-ujuk, gak ada datang ujuk-ujuk itu. Nah, di sini jangan ada dusta di antara kita. Allah Subhanahu wa taala membuka peluang semua orang punya jodoh. Semua orang tanpa terkecuali punya jodoh. Tinggal masalahnya mau kerja keras untuk pasangannya itu dijadikan sebagai yang disebut sebagai jodoh. Karena jodoh itu kan sesuatu setelah terjadi, Pak. Oh, nggak jodoh nih loh. Kok nggak jodoh? Gimana ceritanya nggak jodoh? Kan berarti kamu sudah coba dan nggak berhasil. Begitu. Nah, jadi saya kira apa yang disebut sebagai jodoh, ajal, rezeki di tangan Allah, ya betul. Tapi jodoh di tangan Allah juga di tanganmu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berbagi peran denganmu dalam segala hal. Sama seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, engkau tidak melempar pada saat engkau melempar, berarti engkau melempar juga, kecuali Allah yang melempar. Iya betul. Jadi pada saat kita mencari jodoh, ya kan, sebetulnya kita tidak juga bertemu jodoh kecuali jodohnya datang dari Allah. Betul. Tapi ada peranmu di situ, mutually sportif gitu, saling mendukung. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian komentar kami terhadap premis film Yuni, dan di sini juga perlu ditegaskan bahwa dalam Islam tetap ya perempuan atau anak gadis itu mempunyai hak untuk memutuskan selama dia sudah akil balik. Tentu saja. Meskipun saya tidak mendukung adanya pernikahan di bawah umur, tapi dulu hukum itu ada. Dulu sekali, itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada orang yang menggunakan. Ya, ini penting karena anggapan-anggapan ajaran Islam menindas hak perempuan dalam konteks sepenuhnya wewenang wali itu kan sering
disampaikan oleh orang gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak seperti disampaikan, justru Islam itu Yaitu untuk yang belum balik. Nah, tapi tradisi itu kan sudah nggak ada. sudah nggak ada ya. Nggak ada pernikahan di bawah. Karena juga kan Dilarang. syariat Islam berkembang. Dan dilarang dan hukumnya haram ketika negara mengharamkan itu menjadi haram dalam syariat Islam. Selesai. Ya. Gitu. Baik, demikian pemirsa pembahasan kami. Jika Anda seperti biasa menyukai konten-konten dari channel ini, silahkan di like dan subscribe channel Kupas. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.